selamat siang Ibu, maaf mengganggu aktivitasnya. Jadi di sini kami berdua ada tugas untuk memenuhi aksi nyata model titik satu mengenai bagaimana cara kepala sekolah mengambil keputusan ketika menghadapi kasus di luar bangsa. Jadi mohon izin Ibu untuk saat ini saya mohon izin untuk berbincang santai dengan Ibu mengenai bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral yang terjadi di sana? Cara saya mengidentifikasi kasus yang termasuk dalam dilema etika adalah antara yang sama-sama benar. Jadi kadang-kadang kita merasa kebingungan untuk memutuskan sama-sama kepentingan satu keluar dan mengandung dari kepentingan. Jadi dalam identifikasi ini saya mencoba berkomunikasi dengan mereka yang sedang terjadi Kemudian bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terutama dalam menghadapi kasus dilema etika ini yang dimana dua kepentingan benar-benar sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan? Jadi cara saya mengambil keputusan saya sebagai kepala sekolah, saya perlu meminta pendapat dari orang-orang sekitar saya. Jadi di sekolah itu ada tim penanganan kasus yang orang-orangnya itu terdiri dari kepala sekolah. Jadi dari mereka lah saya meminta pendapat tadi sebelum Kemudian langkah-langkah apa saja yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi dilema etika? Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah mencoba mengidentifikasi kasus kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dari kasus tersebut, adakah nilai, kemudian mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang mungkin akan saya ambil. Jadi kalau misalnya ada beberapa pilihan keputusan, saya memikirkan kalau saya memutuskan ini dampaknya seperti apa. Kalau keputusan saya seperti ini dampaknya seperti apa. Jadi saya perlu mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil sendiri. Ketika terjadi kebingungan di dalam mengambil keputusan ini, kembali lagi saya berdiskusi dengan tim penanganan kasus tadi sampai menemukan kira-kira keputusan yang terbaik terhadap penanganan kasus tersebut apa, sampai akhirnya bisa mengambil keputusan dan dari keputusan itu kembali membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada saat Ibu menghadapi kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif adalah kembali mendiskusikannya dengan tim penanganan kasus. Kemudian dalam keputusan itu kadang-kadang saya juga perlu berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Seperti itu ya. Kemudian lanjutkan dalam mengambil keputusan biasanya kan Ibu hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Jadi kadang-kadang dalam sebuah kejadian atau orang yang sedang terlibat dalam kasus dilema tersebut, tantangan terbesar adalah masing-masing ibu. Jadi
untuk bisa mengambil jalan tengah bagaimana kita meredam ego yang berbeda. Itu merupakan tantangan yang besar. Sangat luar biasa sekali Bu ya, sebagai kepala sekolah. Selain itu Ibu, apakah Ibu mempunyai tata kelola ataupun jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus problematika yang telah Ibu lakukan? Kadang-kadang bisa juga dijadwalkan karena menurut kepala sekolah kan kadang-kadang juga ada tugas luar. Jadi mungkin diperlukan penjadwalan. Misalnya terjadi kasus, kebetulan besok tidak bisa menangani langsung, kita mendelegasikan ke kepala sekolah. Atau bisa juga dijadwalkan setelah kegiatan selesai. Tapi intinya untuk penanganan kasus ini yang terpenting adalah menyelesaikan kasus secepat mungkin agar Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang membantu dalam menangani kasus yang tentang dilematika itu? Seseorang yang mungkin tentu saja dalam hal ini yang paling dapat membantu itu adalah pengawas pembina. Karena itu setiap ada kasus kalau misalnya menurut kasus ini akan berkembang luar, tentu saja akan melibatkan dinas pendidikan. Jadi terlebih dahulu itu langsung menjadi pengawas pembina. Dengan beliau diminta pendapat saran agar yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor apa yang membantu Ibu dalam menangani kasus dilematika? Jadi ada presiden yang membantu kasus ini selain tim kasus yang ada di sekolah. Kadang-kadang ibu juga pandai menyampaikan aspirasi tergantung dari kasus masing-masing. Kalau misalnya ibu anggap kasus ini mungkin akan berkembang mengubah masyarakat, tentu saja dinas pendidikan harus tahu. Jadi dengan meminta pengawas pembina, beliau memberikan saran-saran dengan kepala sekolah, beliau juga bisa memberikan jawaban kalau misalnya ada pertanyaan dari masyarakat tentang dinas pendidikan tentang kasus tersebut. Jadi kepala sekolah yang menangani kasus dilematika. Kemudian pertanyaan terakhir dari pembicaraan kita ini, nilai baik apa yang kira-kira Ibu dapatkan terutama dengan pengambilan keputusan terkait dilematika? Bahwa seorang kepala sekolah itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia perlu mengkoordinasikan, berkomunikasi dengan wali sekolah terutama tim penanganan kasus. Selain itu juga tetap berkoordinasi dengan dinas pendidikan melalui komunikasi. Jadi hal baiknya itu adalah menjalin komunikasi yang baik, mengkomunikasikan untuk menyelesaikan jadi kasus seberat apapun dengan ditangani bersama, insya Allah dapat diselesaikan. Menarik sekali Bu ya, bisa berbicara kita hari ini. Ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin seperti kita terutama dalam menghadapi kasus seperti itu Bu ya. Mungkin kita melihat masalah seperti itu ya, untuk mana pesan apa yang harus dilakukan. Masih banyak Ibu atas kesempatan wawancara di kita hari ini. Hal menarik yang dapat kami ambil yaitu ketika dalam mengambil keputusan kepala sekolah itu harus berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Kemudian hal yang menarik lagi adalah dalam mengambil keputusan itu tidak bisa berdasarkan kepentingan pribadi, tapi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, berdasarkan tim penanganan kasus, kemudian bisa dengan komite sekolah, wakil, pengawas, dan sebagainya.
dan diperlukan komunikasi yang terbuka dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian Ibu bincang-bincang kali ini. Sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Semoga Ibu Heni dan Ibu Dunia diberikan semangat sukses. Terima kasih Ibu, terima kasih atas motivasi dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi begini Pak, tujuan kami hari ini menerima Bapak untuk berbincang santai saja dan ingin melakukan sedikit wawancara tentang bagaimana Bapak selaku kepala sekolah di SMP Banjarbaru itu melakukan pengambilan keputusan dalam hal kasus di apakah boleh Bapak? Boleh, silakan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Kita mulai di pertanyaan pertama ya Bapak ya. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kita harus tahu dulu dilema etika itu seperti apa dan rujukan moral seperti apa. Kita lihat regulasinya apakah memang ada, kemudian apakah itu mencakup kebenaran dan tidak, maka itu akan masuk ke rujukan moral. Jadi harus tahu dulu Pak ya. Ya, regulasinya seperti itu. Kemudian bagaimana nih cara Bapak mengambil keputusan terutama dalam menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kembali lagi kalau memang itu sebuah dilema etika, kondisinya memang benar sama benar. Kita melihat dari kawan-kawan masukannya seperti apa, datanya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan walaupun itu sebenarnya berat, tapi harus diambil. Benar sekali Pak ya. Kemudian langkah apa yang biasanya Bapak lakukan? Langkah pertama kita mengumpulkan datanya harus akurat, kemudian dari sumber-sumber lisan dari yang terdekat, dari sumber misalnya masalah itu bisa dari guru dan siswa, maka harus dicari informasi yang akurat. Jadi langkah pertama itu adalah mengumpulkan data ya yang akurat tentunya. Lanjut, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu sendiri? Yang efektif itu jika kita memang memegang data akurat. Ya. Kalau sudah data itu memang akurat, kemudian dari berbagai sumber, insya Allah nanti akan efektif. Bapak mohon izin, ini saya ambil alih pertanyaan selanjutnya. Menarik sekali tadi Bapak mengenai dilema etika menjadi kepala sekolah menghadapi dilema etika, tentunya memutuskan permasalahan itu harus dari kebajikan dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan kita yang paling besar itu pada diri sendiri sebenarnya, dari hati, dimana kita harus bisa memutuskan yang terbaik dari masukan dari data-data yang kita punya sehingga tidak merugikan. Kemudian apakah Bapak mempunyai tata kelola atau penjadwalan khusus dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Kami punya penjadwalan karena untuk setiap kasus itu tidak bisa langsung diputuskan. Kita harus mencari data dulu, kemudian sumber-sumber yang lain, baru bisa dijadwalkan. Benar sekali, tidak langsung ini Pak ya, harus dikelola. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang membantu Bapak dalam menangani kasus dilema etika yang terjadi di sini? Ada, dari teman-teman terutama yang terdekat, dari bagian kurikulum, kemudian guru BK dan wali kelas. Bagaimana dengan komite sekolah? Komite sekolah juga ikut mendukung. Apakah pernah juga bekerja sama dengan pengelola sekolah? Ya.
Berarti harus terlibat juga harus banyak Iya. orang ya Pak ya, harus berkoordinasi dengan masyarakat. Betul. Kemudian dari perbincangan kita ini nilai baik apa yang Bapak dapatkan terutama dalam mengambil keputusan di rumah ini? Nilai baiknya kita harus apa Koordinasi. Koordinasi. koordinasi bisa, kemudian juga kolaborasi dan banyak pelajaran. Banyak pelajaran dalam artian karena ini tidak ada di buku maksudnya Misalnya kasus-kasusnya. Nah, terima kasih banyak Bapak untuk kegiatan wawancara hari ini, sangat menarik Iya, sekali ya sekali. ini ya. Iya. Jadi dalam mengambil keputusan kepala sekolah itu harus melibatkan banyak orang, Iya, betul. harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian harus hati-hati juga Iya. Bapak ya, karena keputusan yang kita buat nanti ditujukan untuk kebaikan Kebaikan bersama. bersama. Kemudian dalam mengambil keputusan tentunya juga harus transparan Iya, dan hati-hati. Kemudian yang menarik lagi kita harus melibatkan berbagai pihak. Ya demikian bincang-bincang kita hari ini, saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih Iya, atas waktunya sama-sama. Bapak berikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat baik. Iya. Gini Bu, saya ada keperluan karena untuk memenuhi tugas Nggih. CGP untuk modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan kepala sekolah Nggih. dalam menghadapi dilema etika. Jadi saya ingin bincang santai dengan Ibu. Nggih, Boleh silakan. Ibu? Boleh, selama masih bisa menjawab ya. Ibu. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, nggih. Selama ini permasalahan yang terjadi itu biasanya memang ada dua macam ya. Yang satu memang itu berbenturan dengan peraturan atau hukum atau undang-undang. Nah, kalau itu kita anggap sebagai sebuah bujukan moral lah yang memang tidak bisa dilanggar. Namun kalau permasalahan itu ada dua hal yang saling kita melihatnya kan kadang kepentingan anak dan misalnya peraturan yang ada di sekolah. Nah itu kita masih bisa menindaklanjuti atau mencari keputusan yang terbaiknya seperti apa. Ketika yang benar melawan benar gitu ya Bu ya. Jadi artinya ada kedepannya ini untuk kebaikan anak. Jadi kalau kebetulan nanti permasalahan itu ya sebenarnya itu agak melanggar tidak sesuai dengan ketentuan, namun demi kebaikan anak di masa depannya itu kita pertimbangkan seperti itu. Kemudian bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terutama dalam menghadapi dua kepentingan yang sama benar tadi yang mengandung nilai kebajikan yang sama juga. Bagaimana Ibu? Yang pasti kita mencari informasinya dulu, permasalahannya ini latar belakangnya apa, kemudian faktor-faktor penyebabnya itu apa. Jadi misalnya ini ada anak kita yang lama tidak masuk itu kenapa kita cari permasalahannya. Kemarin tuh sampai ada hampir 2 bulan. Jadi kita tanyakan kepada orang tua, kemudian yang pasti informasinya dari wali kelas. Itu kita mencari informasi, setelah itu tahu penyebabnya seperti apa. Dan yang namanya anak-anak ini kan masih ketergantungan dengan orang tua. Jadi kita membina ataupun artinya anak ini tidak kita langsung beri sesuai sanksi sesuai aturan, misalnya sekian persentase kehadiran sekian bulan, namun kita lihat anak ini masih bisa mengikuti pelajaran atau tidak dan bisa tidak untuk memperbaiki bisa hadir ke sekolah kembali. Jadi bicara latar belakangnya Iya, dulu ya. bicara latar belakangnya. Kemudian langkah apa saja yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi?
Yang pasti kalau selama ini kami lakukan ya mengidentifikasi tadi permasalahannya, kemudian faktor-faktor penyebabnya apa, kemudian mempelajari ini anak ini masih bisa di bijaksana lah, bisa dibilang seperti itu, diberi kesempatan lagi atau tidak, seperti itu. Jadi kita melihatnya untuk perbaikan pada diri anak, masih seperti itu. Memikirkan masa depan mereka juga. Iya. Nimbang-nimbang mengambil keputusannya. Nggih. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif yang pasti kita, karena saya terus terang tidak bisa memutuskan sendiri ya. Saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di sini saya bilang rekan sejawat, guru-guru, wali kelas, guru mapel itu sangat-sangat banyak memberikan informasi dan pertimbangan-pertimbangan untuk kita mengambil keputusan. Jadi yang menguatkan itu kami di sini terjalin kolaborasi. Ini. Pernah tidak Ibu sampai melibatkan komite sekolah atau pengawas sekolah? Untuk saat ini kaitannya dengan permasalahan dilema etika pada siswa, alhamdulillah belum. Mungkin kalau belum kasus-kasus yang berat ya tidak bisa ditangani sekolah ya. Kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah perdebatan ataupun antara si anak ini nanti akan bisa baik atau malah justru akan memperburuk kondisi anak. Karena pernah kami mendapati kasus dengan orang tua itu, kebijakan kita menaikkan anak, ternyata orang tua memberikan komentar karena dinaikkan terus akhirnya anaknya tidak mau belajar. Seperti itu. Jadi bertentangan dengan sebagian wali murid. Sering terjadi memang seperti itu. Biasanya masa percobaan dulu Bu ya. Kemudian apakah Ibu mempunyai tata kelola atau penjadwalan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Iya, kalau penjadwalan khusus tidak ada. Mungkin seperti pelayanan setiap hari Kamis bisa tidak ada. Jadi melihat setiap terjadi kasus, kemudian namun kita tidak langsung memutuskan di hari itu. Kami perlu mengumpulkan informasi, mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita lakukan sambil mengumpulkan informasi, kalau sudah kita tindak lanjuti. Biar nggak gegabah juga. Ada waktu berpikir. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang membantu Ibu dalam menangani kasus-kasus dilema etika di sekolah? Alhamdulillah di sekolah kami ini ada koordinator kesiswaan. Jadi melalui koordinator kesiswaan tersebut kami selalu berkoordinasi. Ini ada permasalahan karena terkadang informasi tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan etika itu ada yang wali kelas menyampaikan langsung ke kami, ada yang langsung melalui bagian kesiswaan. Jadi kita saling berkoordinasi. Terakhir Ibu ya, dari perbincangan kita ini apa nilai baik yang Ibu dapatkan terutama dalam mengambil keputusan dilema? Nilai baik yang pasti kita selalu mempertimbangkan kepentingan peserta didik kami. Jadi kedepannya anak ini bagaimana, karena anak ini kan belum bisa membedakan dengan sempurna lah baik benar salah tindakan yang diambil. Jadi kita nilai baiknya bisa mengintervensi, bisa mengarahkan seperti itu. Terima kasih sekali Ibu atas waktu yang diberikan. Menarik sekali bincang-bincang kita hari ini. Jadi intinya kita harus berkoordinasi juga dalam menangani, tidak gegabah dalam mengambil keputusan ya Ibu ya. Dan tentunya mengutamakan kepentingan peserta didik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.